Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, harga emas perhiasan di Kota Sampit terus berfluktuasi dan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada Senin 4 November 2024, harga emas perhiasan dengan kadar 99 atau 24 karat dibanderol Rp1.400.000 per gram. Harga tersebut pemirsa naik Rp100.000 dari awal bulan lalu. Geopolitik yang tidak menentu di Timur Tengah turut mempengaruhi kenaikan harga emas yang terus terdongkrak naik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menjadi salah satu faktor sehingga membuat harga emas naik. Karena harga emas dunia dipatok dengan dolar Amerika. Hal ini membuat para investor memilih mengamankan asetnya dengan berinvestasi pada logam mulia ini sebagai safe haven. Owner toko emas Mitra Baru di PPM Sampit, Haji Sani mengatakan harga emas perhiasan dalam 2 bulan terakhir terus berfluktuasi. Namun permintaan terhadap logam mulia ini cukup bagus, khususnya untuk emas kadar 999 sebagai primadona dan banyak dibeli konsumen sebagai simpanan sekaligus dijadikan perhiasan. Senin 4 November 2024, emas perhiasan dengan kadar 999 atau 24 karat dibanderol Rp1.400.000 per gram. Harga tersebut naik Rp100.000 dari awal bulan lalu. Sedangkan untuk emas perhiasan kadar 750 dijual Rp1.160.000 per gram. Selanjutnya untuk emas perhiasan kadar 700 berada di level Rp1.060.000 per gram. Kadar 420 dipatok Rp690.000 per gram. Dan kadar 375 bertengger di harga Rp620.000 per gram. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemirsa, sejak 2 pekan terakhir, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang melibatkan 8 tersangka. Salah satunya pemirsa adalah seorang aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah. 8 tersangka peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. 7 dari pelaku ditangkap di Kecamatan Baamang, sedangkan 1 pelaku lain ditangkap di Kecamatan Mentayahulu. Total barang bukti narkoba yang diamankan polisi dari ke-8 tersangka yaitu seberat lebih dari 600 gram sabu-sabu. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menjerat seorang aparatur sipil negara. Tersangka berinisial SM tersebut bertugas di salah satu kantor kecamatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelaku ditangkap di salah satu penginapan di Sampit. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan hampir 10 gram sabu dari saku pelaku. Dengan berat barang bukti sabu yang didapat, polisi menduga kuat jika ASN tersebut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Ia juga terbukti positif menggunakan sabu-sabu. Mengamankan 8 tersangka, terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Dari 7 LP yang sudah kami lakukan penyidikan ini, bermacam-macam berat dari barang bukti yang diamankan. Berat jenis sabu diduganya 9,58 gram, dan ini salah satu nama tersangkanya adalah SM, salah satu ASN di jajaran Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain yang diamankan atau yang ditetapkan tersangka saat ini adalah positif pengguna sabu, dan dengan berat yang sudah kita amankan maka tergolong pengedar. Sementara 7 tersangka lain yang ditangkap atas dugaan peredaran narkoba adalah J, RW, FR, IKNI, CSST,
Is, serta seorang tersangka perempuan berinisial FY dengan barang bukti lebih dari 300 gram sabu. Atas perbuatannya, para tersangka terancam menjalani hukuman selama 20 tahun kurungan penjara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto mengecek kesiapan logistik pilkada di gedung KPU Kota Waringin Timur. Kapolda Kalteng berpesan agar seluruh pihak bersama menjaga hak pilih masyarakat bisa digunakan dengan baik. Kunjungan kerja Kapolda Kalimantan Tengah pada Jumat lalu ke gudang logistik KPU Kota Waringin Timur disambut Ketua KPU bersama sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Joko Purwanto didampingi Ketua KPU Muhammad Rifki melihat langsung proses persiapan logistik pilkada. Saat itu, tahapan yang berjalan adalah proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kapolda juga terlihat berdialog dengan sejumlah petugas sortir dan lipat surat suara. Dalam kesempatan itu, Joko Purwanto berpesan agar KPU beserta seluruh pihak lainnya bersama-sama menjaga hak pilih masyarakat, serta mitigasi seluruh potensi ancaman gangguan kelancaran pilkada sehingga bisa diantisipasi. Saya dengan Forkopimda dengan lengkap, tadi ada Pak Damang, FKUB segala macam, saya ngelihat ke dalam itu, katanya Ketua KPU itu adalah kegiatan sortir dan lipat. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan bagaimana pilkada di wilayah Kotim ini bisa berjalan aman, nyaman, damai sehingga prosesnya bisa terpenuhi. Tadi saya pesan berkaitan dengan DPT, one man one vote tolong dijaga. Karena bisa saja hal yang lain bisa terjadi untuk yang bersifat negatif. Tapi kalau saling mengingatkan itu yang bisa memberikan memitigasi, kalau di istilah kepolisian itu potensi gangguan. Saling melihat tapi harus dikomunikasikan dua arah sehingga ada kemanfaatan dan kemaslahatan. Hingga hari kedua, proses sortir dan lipat surat suara berjalan dengan baik dan lancar. Penyortiran dan pelipatan 2 jenis surat suara yang ditarget selesai dalam 3 hari diyakini bisa terpenuhi. Kami kan mengestimasikan proses sortir dan lipat itu 3 hari, sekitar 3 hari. Jadi melihat perkembangan hari pertama pun sampai dengan tadi malam, sampai jam 10 sampai jam 11 tadi malam itu sudah hampir semua surat suara untuk bupati sudah selesai. Jadi hari kedua ini sudah masuk surat suara untuk pemilihan gubernur. Target 3 hari itu kira-kira terpenuhi? Terpenuhi, bahkan mungkin malam ini pun bisa selesai. 2 hari pun bisa selesai. Kemungkinan malam ini selesai. Kemungkinan malam ini selesai. Kebutuhan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur di Kota Waringin Timur masing-masing berjumlah lebih dari 318.000 lembar. Jumlah itu termasuk 2,5% cadangan dari DPT pada setiap TPS. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.